Ya, jadi bahasa diciptakan untuk berkomunikasi jarak dekat, sementara tulisan untuk jarak jauh, lintas waktu, dan generasi. Dalam Sapiens karya Harari menyinggung sedikit peradaban semiotika ini, yang berawal dari revolusi kognitif. Kemampuan Homo sapiens akan bergosip atau berkomunikasi dengan sesamanya menjadikan mereka spesies yang mampu survive hingga saat ini. Bahasa sendiri masuk dalam kategori realitas buatan manusia, yang mana dengan bahasa manusia bisa bersatu dan bekerja sama. Kemudian kebutuhan akan berkomunikasi yang merupakan salah satu perwujudan atas fitrah manusia sebagai makhluk sosial terus berkembang. Sebelum sampai pada tahapan revolusi pertanian, kebiasaan sapiens yang nomaden dalam hidup berkoloni mengharuskan mereka membuat suatu simbol yang bisa dibaca oleh koloni lainnya yang masih sesama spesies dengan mereka. Lahirlah tulisan-tulisan pertama di gua-gua yang berbentuk gambar-gambar tangan, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya berkembang menjadi huruf-huruf yang kemudian terangkai menjadi kata, kalimat, dan menjadi bahasa resmi suatu koloni. Membuat bahasa yang baru di abad ke-21 ini hampir tidak mungkin ya teman-teman sekalian, apalagi dengan karakteristik masyarakat yang bisa kita katakan pragmatis ya. Hampir semua bahasa yang kita pergunakan sehari-hari adalah warisan kecerdasan dari para pendahulu kita. Lagi pula apa sih pentingnya untuk membuat bahasa baru? Namun beda halnya dengan di daerah tempat saya dibesarkan ini, ada satu koloni yang berhasil membudayakan bahasa mereka sendiri. Walau belum berkembang menjadi simbol-simbol tulisan, bahasa itu telah diwariskan setidaknya mungkin 3 generasi teman-teman sekalian. Namun hal ini masih perlu diteliti. Sebab saya pernah bergaul dengan kalangan dari orang tua mereka dan melihat sendiri mereka berkomunikasi dengan bahasa itu kepada anaknya dan kaum kerabatnya tentunya, tetangga-tetangganya. Daerah itu terletak di kota Palu, Sulawesi Tengah yang belum lama ini mendapatkan musibah. Ya, tepatnya di daerah perumahan dinas atau Perumnas Balaroa yang juga kemarin terkena likuifaksi. Di sana komunikasi terjadi tidak seperti lazimnya, mulai dari anak-anak hingga orang tua menggunakan bahasa yang sama sekali asing bagi saya waktu pertama kali bergaul di sana. Bahasa terbalik namanya. Itulah bahasa yang telah berhasil mereka ciptakan dan budayakan walau belum terlembagakan. Entah siapa pencetus pertama kalinya, namun bahasa itu mampu menimbulkan aksi reaksi. Ya, jadi kemudian belum lama ini saya baru balik dari Jakarta Selatan, tempat saya tinggal sewaktu menuntut ilmu. Di sana saya berkenalan dengan beberapa teman yang kemudian kami berinteraksi. Nah, ada salah satu kata atau beberapa kata yang membuat saya itu mengingat daerah saya ini. Ya, jadi kata itu atau istilah tersebut adalah kuy. Ya, itulah istilah yang katanya itu berasal dari daerah Jakarta Selatan begitu. Saya kemudian tanya kepada teman saya itu, apa makna kata itu? Ia menjawab, itu merupakan kebalikan dari kata ajakan yuk. Seketika saya tentunya langsung teringat dengan perumahan dinas Balaroa. Entahkah apakah ada hubungan antara istilah kuy dengan kelurahan yang ada di kota saya ini. Yang pastinya kehidupan manusia terus berkembang, berinteraksi, dan saling mempengaruhi. Sekian.